update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus pesinetron Shireen Sungkar yang dikabarkan harus masuk rumah sakit untuk menjalani operasi kista dermoid berdiameter di atas 7 cm. Melalui akun Instagram pribadinya, Shireen menceritakan soal gangguan penyakit yang sedang dideritanya. Ternyata kista yang diderita oleh istri dari Teguh Wisnu tersebut termasuk ke dalam jenis dermoid yang tidak menutup kemungkinan untuk tumbuh lagi setelah menjalani bedah laparoskopi. Dan sebenarnya kista itu macem-macem. Waktu itu aku dibilangnya kistanya dermoid, jadi agak-agak serem sih. Jadi pas dioperasi tuh ada giginya, dermoid kan, ada rambutnya. Serem, mungkin bisa dicek kalian macam-macam kista di Google sama kista dermoid itu apa. Tapi memang kista dermoid setahu aku yang aku dikasih tahu dokter itu cenderung lebih cepat berkembangnya. Makanya aku sampai 13 cm itu gede banget gitu kan. Operasi pengangkatan kista ini bukan kali pertama dilakukan oleh Shireen. Pasalnya 8 tahun yang lalu, dirinya juga sempat menjalani operasi pengangkatan kista dengan metode laparoskopi hingga divonis dokter sulit untuk memiliki keturunan setelah putra sulungnya Adam. Namun takdir berkata lain, vonis sang dokter ternyata tidak terbukti. Shireen akhirnya mengandung Cut Hawa yang merupakan putri keduanya. Aku kista itu dari waktu habis melahirkan Adam. Waktu Adam itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah pas habis melahirkan Adam, tiba-tiba kistanya itu hampir 13 cm. Which is itu gede banget gitu. Sama ada dokter juga kalau misalnya telurnya itu kecil-kecil, terus kistanya bermasalah, bikin susah punya keturunan lagi gitu. Tapi ya balik lagi, ya kuasa Allah ya, ternyata habis dioperasi kista. Tapi memang harus dioperasi karena udah terlalu besar. Jadi waktu itu dioperasi, 2 bulan setelah operasi hamil. Padahal itu rahim gak diapa-apain. Jadi ya udah terserah Allah aja sih gitu. Yang penting kan ikhtiar aku, dokter bilang secara medis harus diangkat ya aku angkat kistanya. Tapi waktu itu indung telurnya gak kenapa-kenapa. Setelah meluapkan rasa kesalnya atas kontroversi konten tak senonoh yang diposting oleh selebgram Oklin Via, reaksi keras Abizar Al-Ghifari ternyata membuat sang ibunda tercinta Umi Pipik Dian Irawati angkat bicara dan mendukung reaksi keras sang anak. Istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu pun sangat menyayangkan aksi tak senonoh yang dibuat Oklin. Pasalnya secara tidak langsung Oklin telah menghinakan dirinya sendiri dan semua wanita muslimah. Ya pasti ini sebuah pelecehan. Satu, dia melecehkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri, juga melecehkan para wanita muslimah. Walaupun memang jilbab, kita tidak bisa salahkan jilbabnya, tidak. Karena jilbab dan akhlak dua hal yang berbeda. Jilbab adalah sebuah kewajiban dari Allah, perintah Allah untuk kita menutup aurat. Kalau akhlak kembali kepada orangnya. Kalau kita cuma pakai ilmu doang, mungkin si perempuan ini ilmunya banyak, dia pintar mungkin. Tapi nggak ada. Setelah sekian lama menuding Inge Anugrah punya orang ketiga, Ari Wibowo nampaknya harus menahan malu. Pasalnya Ari tidak bisa membuktikan tuduhannya ke Inge saat menjalani sidang lanjutan perceraian mereka kemarin. Yang mengejutkan, Inge justru menuding balik Ari telah selingkuh darinya sejak tahun 2018. Tak main-main, Inge membawakan 3 orang saksi yang kabarnya melihat langsung perselingkuhan Ari dengan wanita lain. Sudah terbantahkan bahwa apa yang dituduhkan kepada Bu Inge ada orang ketiga itu tidak terbukti sama sekali. Bahkan yang terbukti malah Pak Ari sering keluar malam ke klub. Kalau misalnya yang tadi kita dengar di persidangan bahwa ada tuduhan-tuduhan terhadap Kak Inge baru mulai di tahun ini, saya bisa bilang yang bersangkutan mulainya udah jauh lebih dulu. Benar yang disampaikan oleh Bapak kuasa hukum bahwa memang saya nggak sekepo itu kayak
Tadi juga ditanyakan oleh pihak lawan kenapa nggak angkat handphone, video apa segala macam. Saya cuma jawab, saya nggak sereceh itu orangnya, saya menjaga perasaan teman saya dan saya akan buktikan dulu. Dan dengan berjalannya waktu membuktikan bahwa memang itu merupakan habit. Saya bilang ke Inge, kamu perlu bantuan nggak? Saya akan jadi saksi kamu karena saya menyaksikan ini dari 2018. Ada buktinya nggak kayaknya? Dari sidang kemarin, 2 minggu lalu dan hari ini, bisa kita katakan bahwa memang pihak ketiga di Ibu Inge itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Maaf dari pihaknya, Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita, dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu. Tudingan Inge ke Ari benar-benar mengejutkan. Apalagi selama ini, Arilah yang ngotot menuding rumah tangganya rusak gara-gara Inge punya pria idaman lain. Karena alasan itu pula, Ari sangat yakin bisa mendapatkan hak asuh anak untuk kedua anaknya. Lantas kalau sudah begini, mungkinkah hak asuh anak bisa direbut oleh Inge? Rebutan mengasuh hak asuh anak. Ya ini lagi disidangkan makanya diperjuangkan. Anak-anak memilih untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Sementara Inge mulai percaya diri untuk merebut hak asuh anak-anaknya, Inara Rusli justru masih memperjuangkan banyak hal di dalam proses perceraiannya dengan Virgon. Salah satu yang paling diperjuangkan Inara, hingga terkesan ngotot banget, adalah memperjuangkan hak atas royalti dari 3 lagu yang diciptakan Virgon saat masih menikah dengan Inara. Ya, untuk goalnya pertama pasti hak asuh anak, kedua hak harta gonogini atau harta bersama, ketiga nafkah anak, keempat juga terkait dengan muta, kelima terkait lidah. Sebagai harta gonogini udah sampai mana Pak? Masih diperjuangkan, masih ongoing. Kalau royalti kan dia masuk harta bersama, jadi harus putusan akhir, tidak bisa di putusan selah karena dia masuk pokok perkara kan.